Wilujeng Sumping di Rebo Nyunda ngamumule kabudayaan Sunda. Sampurasun sadayana kumaha daramang mugia damangnya tepang deui sarang indah di Rebo Nyunda ngamumule kabudayaan Sunda. Di dinten Rebo ayeuna indah bade ngabahas perkawis makanan ataupun jajanan Sunda yang sudah mancanegara sampai saat ini. Apalagi kalau bukan coba tebak. Apa ya? Apa ya? Ya, itu adalah batagor. Siapa yang tidak mengenal batagor? Siapa yang belum pernah mencoba batagor? Kayaknya orang-orang Sunda pernah makan ya, pernah jajan atau bahkan pernah buat batagornya. Dan hari ini Indah ingin bahas kepada kamu semuanya tentang asal-usul dari batagor ini dari mana ya? Mulainya kenapa kok tiba-tiba ada batagor, tiba-tiba menjadi makanan khas yang mancanegara juga orang-orang kenal gitu ya, orang-orang mancanegara bukan hanya dari Indonesia juga kenal tentang batagor dan lain sebagainya. Dan ternyata batagor ini adalah makanan khas Bandung. Wah, ini orang-orang Bandung mana suaranya? Ternyata cikal bakalnya dari kota Bandung. Makanan khas Bandung dan singkatan ya, batagor itu singkatan dari bakso tahu goreng, bakso tahu yang digoreng. Nah, batagor ini merupakan bakso tahu goreng tadi terbuat dari tahu putih, ikan tenggiri, dan udang yang digoreng dengan baluran tepung tapioka. Nah, dari mana asal-usul batagor? Ternyata batagor ini merupakan cemilan khas Bandung yang sangat populer. Siapa yang tidak mengenal batagor ya? Bahkan makanan tersebut juga menjadi jajanan terlezat se-Asia pada tahun 2021. Dan keberadaan batagor diperkirakan sudah ada sejak tahun 1970-an. Wah, ini kalau Indah sih belum lahir ya. Kalau kamu udah pada lahir belum? Ternyata batagor menjadi makanan terlezat juga se-Asia pada tahun 2021 dan tadi ya sudah ada sejak tahun 1970-an. Asal-usul batagor bermula pada seorang pedagang bakso tahu yang bernama Ihsan. Ini Kang Ihsan masih ada tidak ya? Setelah kesusahan menemukan pekerjaan di kota Bandung, Ihsan akhirnya memutuskan untuk ikut berjualan bakso tahu keliling di rumah kontrakannya. Sudah menjadi resiko tukang bakso keliling, Ihsan harus menghadapi masalah ketika dagangannya tidak habis. Nah, supaya tidak membuang dagangan yang tersisa, Ihsan mempunyai ide untuk menggoreng bakso tahu kukus miliknya. Oh, ternyata awalnya dari siomay ya, bakso tahu aja, dan ternyata tidak habis nih. Kemudian digoreng. Wah, ini khas orang Sunda banget ya. Bahkan dari orang Sunda tuh ada yang namanya makanan khas bibie gitu ya. Kalau di Indah namanya bibie sih ya. Jadi kalau misalkan hajat-hajat kan nggak habis tuh makanannya. Dan biasanya disatukan, digoreng lagi, ditumis lagi. Jadi namanya bibie untuk meminimalisir pembuangan makanan gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, setelah digoreng sampai kecoklatan, bakso tahu tersebut diberi saus kacang. Tekstur akhir yang kering di luar namun kenyal di bagian dalamnya menjadi ciri khas dari batagor itu sendiri. Belum lagi tambah aroma ikan tenggiri yang khas. Wah, itu enak banget ya. Jadi lapar gak sih? Ini ada tukang batagor gak ya? Nah, Ihsan memberi batagor gratis. Awalnya memberi batagor gratis pada tetangganya selama bertahun-tahun. Tak disangka tetangga-tetangga Ihsan ini ketagihan bakso gorengnya sehingga berniat membelinya. Karena antusiasme tetangga, Ihsan mulai menjajakan bakso tahu yang sudah digoreng bersamaan dengan bakso tahu lainnya yang biasanya dijual. Ternyata peminat batagor terus meningkat, bahkan lebih laku daripada bakso tahunya. Hingga pada tahun 1968, Ihsan membuat dan memasarkan batagor. Awalnya batagor itu diolah dengan dua tahap, yaitu mengukus ya, dikukus dulu kemudian digoreng. Namun pada akhirnya Ihsan langsung menggoreng adonan mentah dan lebih mengembang bakso tahu yang digorengnya, memberi aroma dan rasa ikannya lebih banyak serta ditambah sambal. Ini ya, sambal cocolnya adalah sambal apa coba? Sambal kacang. Wah, ternyata bermula dari seorang pedagang bakso tahu gitu ya. Ada Kang Ihsan. Kang Ihsan ini ternyata dagangannya tidak habis, kemudian digoreng dan jadi inovasi yang asalnya bakso tahu aja jadi bakso tahu goreng atau biasa disebut juga dengan batagor. Nah, gimana sih ya cara membuat batagor? Ini gampang banget. Caranya mungkin aku coba sampaikan secara simpel aja kali ya. Yang harus dipersiapkan apa? Yang harus dipersiapkan adalah
lembar kulit pangsit gitu ya, lembar kulit pangsit berapa lembar? 15 lembar boleh. Ini aku kasih resep dari kompas.com ya. Aku coba sampaikan resepnya, ada 15 lembar kulit pangsit. Kemudian 5 buah tahu putih ukuran kecil dibelah 2 gitu ya, segitiga, kemudian dikeruk tengahnya. Jadi kalau ada tahu putih yang ukuran kecil boleh, ukuran besar juga boleh, dibelah 2, kemudian dikeruk tengahnya. Kemudian ada juga bahannya minyak untuk menggoreng. Ada lagi bahan-bahan untuk membuat adonan batagornya, ada 300 gram ikan tenggiri gitu ya, itu haluskan. Kemudian 3 buah daun bawang diiris tipis-tipis, kemudian 3 siung bawang putih dihaluskan juga, setengah sendok teh penyedap rasa, seperempat sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir, 3 putih telur ya, 3 putih telur, jadi dipisahkan dulu putih telur dan kuning telurnya, 100 ml air es, 150 gram tepung sagu teh tepung tapioka ataupun tepung aci kalau di orang Sunda ya. Kemudian 25 gram tepung terigu protein sedang. Nah, gimana cara buatnya teh? Yang pertama, ini belum nih, ada juga bahan untuk sambal kacangnya. Sambal kacangnya bisa menggunakan 200 gram kacang tanah. Kemudian 5 siung bawang putih, kemudian 6 buah cabai merah yang keriting, kemudian 5 sendok makan gula merah, kemudian setengah sendok makan garam dan 650 ml air hangat, kemudian juga 2 sendok makan air asam jawa. Nah, gimana cara membuatnya? Cara membuatnya adalah pertama, campur ikan tenggiri yang sudah dihaluskan dengan daun bawang, bawang putih, penyedap rasa, garam, merica bubuk dan gula pasir, masukkan dalam chopper, blender supaya lebih halus. Bisa pakai chopper atau bisa pakai blender supaya lebih halus dan tercampur rata. Kemudian setelah tercampur, masukkan putih telur dan air es. Kemudian blender lagi, lalu tambahkan tepung sagu dan tepung terigu, blender lagi sampai tercampur rata. Bagi menjadi 2 adonan, 1 bagian isi ke dalam tahu putih yang tadi, sisanya masukkan ke dalam kulit pangsit. Rekatkan kulit pangsit dengan air, bentuknya segi 4. Kemudian panaskan kukusan, kukus adonan selama 30 menit dengan api sedang sampai matang. Ini dinginkan ya. Ini untuk yang tahunya atau bisa 2 opsi ya, bisa langsung digoreng atau bisa dikukus dulu. Kalau Indah ini kasih tahu yang dikukus. Nah, setelah dingin, goreng siomay dan batagor dalam minyak yang sudah dipanaskan dengan api sedang sampai matang. Kemudian tiriskan. Nah, sambal kacang, cara membuat sambal kacangnya, haluskan kacang tanah, kemudian tadi bawang putih, cabai merah keritingnya sudah digoreng ya, kemudian dimasukkan ke dalam yang tadi kacang tanah yang sudah dihaluskan, tambahkan gula merah, garam, kemudian tambahkan air hangat, ditambahkan juga asam jawa dan aduk merata. Setelah jadi gitu ya, tahu gorengnya, bakso tahu goreng batagornya bisa dipotong-potong kecil, kemudian tinggal ditambahkan sambal kacangnya dan terus dihidangkan dan dimakan bareng-bareng sama bestinya, sama suaminya, sama keluarganya. Jadi cemilan yang bisa menghangatkan situasi ataupun kondisi keluarga kamu semuanya. Wah, enak ya. Kayaknya ini langsung eksekusi. Kamu bisa langsung eksekusi, bisa ajak teman untuk membuat batagor, atau kalau misalkan mager bisa beli aja ya batagor, karena kayaknya setiap hari kalau di Kota Bandung pasti ada yang jualan batagor. Dan itu guys, ternyata makanan khas Sunda ini bisa menjadi makanan khas mancanegara yang dikenal oleh banyak orang. Jadi kita harus bangga, ternyata makanan-makanan khas Sunda, kuliner-kuliner khas Sunda juga ternyata membawa membawa citra positif kepada orang-orang yang ada di luar. Dan kita harus bangga dengan kesundaan kita sebagai orang Sunda yang punya inovasi yang sangat luar biasa ya. Orang Sunda itu ketika makanan tidak habis berinovasi hingga jadilah batagor. Dan itu mungkin yang bisa aku sampaikan di Rebo Nyunda kali ini, dan kita bakalan bahas lagi tentang hal-hal kesundaan, kuliner Sunda ataupun budaya Sunda di Rebo Nyunda pekan depan. Wilujeng tepang deui di minggon payun, mugia aya yuswa, hatur nuhun sadayana.